Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang kas kecil atau petty cash dalam pengantar akuntansi. Biasa, banyak perusahaan memisahkan transaksi kas yang jumlahnya besar dengan transaksi kas yang jumlahnya relatif kecil. Biasa dikenal dengan istilah kas kecil. Kas kecil adalah dana kas yang digunakan perusahaan dikelola oleh kasir untuk membayar jumlah pengeluaran yang relatif kecil namun cenderung rutin. Biasanya pengeluaran yang bersifatnya kecil-kecil aja atau relatif rutin. Biaya yang sifatnya relatif kecil ya. Misalnya membeli alat tulis, bolpen, dan sebagainya. Atau biaya-biaya lainnya yang sifatnya pengeluarannya tidak terlalu besar. Pembentukan kas kecil ini memudahkan perusahaan dalam mengontrol pengeluaran kas. Dia tujuannya agar mudah mengontrol dan mudah mencatat juga. Nah, pengelolaan kas kecil terdapat dua metode pengelolaan. Yang pertama adalah Impress Fund metode atau metode dana tetap. Yang kedua adalah Fluctuation Fund metode atau metode dana berubah yang sifatnya fluktuatif ya. Metode dana tetap, sistem ini jumlah kas kecil yang dibentuk nilainya selalu tetap sebesar jumlah dana yang diterima pada saat permulaan pembentukan. Biasanya kas ini ditentukan berapa besarnya. Ada perusahaan 2 juta dalam 1 bulan, bisa 3 juta dalam 1 bulan, dan bisa juga 4 juta dalam 1 bulan. Yang sifatnya pengeluaran itu rutin setiap hari, biaya minum atau biaya transport yang sifatnya dekat-dekat ya. Setiap kali terjadi transaksi pengeluaran kas kecil, tidak selalu dibuatkan jurnal pengeluaran kas kecil. Setiap kali terjadi transaksi, itu tidak dibuatkan jurnalnya. Tetapi bukti pendukung pengeluaran kas kecil disimpan sampai diajukan penggantian uang kas kecil. Berarti bukti-bukti pengeluaran yang sifatnya rutin, biaya perangko, biaya surat menyurat, atau alat tulis kecilnya, itu dibuatkan tanda buktinya, dan bukti itu akan dikumpulkan. Nanti pada saat pengisian ulang dana kas kecil, baru dibuatkan jurnalnya. Nah, pada saat permintaan pengisian kembali kas kecil atau penggantian uang kas kecil, barulah dibuat jurnalnya. Saat pengisian kembali kas kecil, perkiraan yang dikredit bukanlah kas kecil, tapi perkiraan kas. Berarti jurnalnya bukan perkiraan kas kecil, tapi perkiraan kas. Maka dalam sistem ini, buku besar kas kecil saldonya tidak berubah atau nilainya tetap. Berarti buku besar dari kas kecil itu selalu, misalnya kalau kas kecil kita setiap bulan 2 juta, ya 2 juta seterusnya. Atau 3 juta, ya 3 juta seterusnya setiap bulan. Atau 5 juta, sesuai dengan nilai nominal uang pada saat ini. Contohnya, Bear Company memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebesar 100 US dollar pada 1 Maret. Ayat jurnal adalah kas kecil pada debit 100 US dollar dan kas 100 US dollar pada kredit. Asumsi pada tanggal 15 Maret, pemegang kas kecil meminta cek sebesar 87 US dollar. Dana terdiri dari uang tunai yang tersisa adalah 13 US dollar dan kas kecil henti untuk benda pos 44 US dollar dan ongkos kirim. Nah, sifatnya ongkos kirim yang tadi ya. Istilahnya kirim surat, beli perangko. Ongkos kirim sebesar 38 US dollar dan beban lain sebesar 5 US dollar. Maka dibuatlah jurnal untuk mencatat itu pada saat pengisian ulang ya, teman-teman. Beban benda pos 44 US dollar, ongkos kirim 38 US dollar, dan beban lain-lain 5 US dollar itu di pada debit, dan kasnya adalah 87 US dollar. Berarti tidak ditulis kas kecil ya. Seandainya kalau kita menginginkan kas kecil kita lebih besar dari sebelumnya dananya, atau lebih kecil dari dana sebelumnya, maka kita bisa membuat contoh sebagai berikut. Asumsikan pemegang
kas kecil hanya memiliki uang tunai sebesar 12 US dollar beserta buktinya. Permintaan pengeluaran dibuat tetapi berjumlah 88 US dollar dan dia akan membuat jurnal. Ada kelebihan kas ya, benda pos 44 US dollar, ongkos kirim 38 US dollar, beban lain-lain adalah 5 US dollar, kelebihan pengeluaran kas 1 US dollar. Maka kas pada kredit 88 US dollar. Berarti ada kelebihan pengeluaran, kita menaikkan dana yang ada di kas tersebut. Nah, sedangkan metode fluktuatif atau metode dana berubah, metode ini adalah jumlah dana kas kecil selalu berubah sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, berarti dia tidak tetap ya, tidak tetap 2 juta, bisa 3 juta, bisa 5 juta dalam satu bulan tersebut. Setiap kali terjadi pengeluaran kas kecil, petugas kas kecil mencatat dalam jurnal pengeluaran kas kecil. Dia akan dicatat dalam pengeluaran jurnal kas kecil. Setiap kali pengisian kembali kas kecil dari bank, jumlah yang diisi boleh berubah dan tidak harus seperti awal pembentukan kas kecil. Berarti dia tidak selalu tetap seperti metode sebelumnya, selalu berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tergantung dari sistem yang berlaku di dalam perusahaan. Contohnya kita contohkan. Leader Company memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebesar 300 US dollar pada tanggal 1 April. Tanggal 2 April, pembelian tunai pelengkapan kantor 45 US dollar. Tanggal 6 April di pengeluaran biaya sewa untuk bulan April 30 US dollar. Tanggal 8 April telah dibayar upah sebesar 62 US dollar. Tanggal 10 dibayar biaya pengangkutan sebesar 85 US dollar. Dana kas kecil diisi kembali sebesar 250 US dollar. Maka di jurnal, pada tanggal 1 April, pembentukan kas adalah kas kecil di debit 300 US dollar dan kas di kredit 300 US dollar. Nah, tanggal 2, pembelian perlengkapan dicatat pada kredit perlengkapan kantor 45 US dollar dan kas kecil 45 US dollar. Tanggal 6 April, beban sewa yang dibayar dicatat beban sewa di debit 30 US dollar dan kas kecil di kredit 30 US dollar. Pada tanggal 8 dibayar beban upah, kas kecil dicatat beban upah 62 US dollar di debit dan kas kecil 62 US dollar. Tanggal 10 dibayar beban pengangkutan 85 US dollar di debit dan kas kecil di kredit 85 US dollar. Tanggal 11 April pengisian kembali kas kecil 250 US dollar dan pada debit dan kas pada kredit 250 US dollar. Inilah contoh dari metode dana berubah. Dia akan selalu berubah, tidak sama. Pada saat tanggal 1 April kita isi 300, pada tanggal 11 bisa juga kita isi kembali 250. Lebih kecil daripada awalnya dan bisa juga lebih besar sesuai dengan kebutuhan kasir yang memegang kas kecil. Dan biaya yang dikeluarkan tidak di jurnal sebagai kas tetapi dicatat sebagai kas kecil. Sampai di sini ya pembahasan kita tentang kas kecil dengan metode tetap dan metode fluktuatif atau berubah sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada teman-temannya. Thank you for watching.